Bismillahirrahmanirrahim. Babul fa'ili. Bermula ini itu bab fa'il. Jadi isim yang marfu ada 10. Yang pertama adalah fa'il. Dalam syarah, qaddamahu li'annahu aslul marfu'ati indal jumhuri. Qaddamahu, mendahului ianya musannif akannya fa'il, li'annahu karena sungguhnya fa'il aslul marfu'ati itu asal marfu', asal segala marfu' indal jumhuri, di sisi mayoritas ulama. Jadi mengapa musannif mendahulukan penyebutan fa'il padahal isim yang marfu' ada 10? Karena fa'il tersebut merupakan sumber marfu', bukan mubtada. Cuma ada khilafiyah di sisi para ulama. Ada yang menyatakan bahwa asal marfu' adalah mubtada, ada yang menyatakan asal marfu' adalah fa'il. Musannif secara zahir berpijak di atas pendapat yang menyatakan bahwa asal marfu' adalah fa'il, maka mendahulukan penyebutan fa'il terlebih dahulu. Jelas? Al-fa'ilu bermula fa'il, dia fa'il itu isim. Ketika dikatakan isim maka tidak boleh fi'il, maka tidak boleh huruf. Al-marfu' isim, dia harus isim. Apakah isim dhamir atau isim zahir? Apakah isim dhamir atau isim zahir? Apakah zahir tersebut adalah zahir yang sharih, ataukah zahir tersebut adalah zahir yang muawwal? Jelas. Jadi fa'il adalah isim. Isim tersebut boleh isim zahir, boleh isim dhamir. Isim dhamir boleh dhamir muttasil, boleh dhamir munfasil. Jelas. Isim yang zahir, boleh zahir tersebut adalah zahir yang sharih atau zahir muawwal. Jelas. Bermula dianya fa'il itu isim yang marfu' yang disebutkan sebelumnya fa'il akan fi'il, atau barang-barang yang bermula dianya barang itu sabit pada ta'wil fi'il. Jadi fa'il adalah satu isim yang marfu' yang wajib disebutkan fi'il di belakangnya. Jelas? Fa'il adalah satu isim yang marfu' yang wajib keberadaannya adalah di hadapan fi'il, atau keberadaannya adalah di hadapan kalimat-kalimat yang mengandung makna fi'il. Ma fi ta'wilil fi'li adalah isim-isim yang beramal seperti amalan fi'il. Jelas? Ulang, sekali. Fa'il adalah satu isim yang marfu' yang keberadaannya adalah berada di hadapan fi'il, atau keberadaannya adalah di hadapan isim-isim yang beramal seperti amalan fi'il. Jelas? Silakan. Ma fi ta'wilil fi'li seperti isim fa'il, seperti sifat musyabahah di dalam ka ismil fa'il, seperti isim fa'il. Sifat yang serupa ianya sifat bihi dengannya isim fa'il. Wal masdar dan masdar, wa ismil fi'li dan isim fi'il, wa amsilatil mubalaghah dan amsilah mubalaghah, wa ismi tafzil dan isim tafzil. Boleh? Itu adalah
kalimat-kalimat fi ta'wilil fi'ali. Jelas? Wahwa dan bermula adanya fa'il ala kisma ini itu sabit di atas dua pembagian. Fa'il ada dua macam. Yang pertama zahir. Yang pertama adalah fa'il yang zahir. Zahir tersebut boleh jadi adalah sharih atau muawwal. Jelas? Kah. Wal muzmar dan damir. Apakah damir tersebut adalah damir muttasil ataukah damir munfasil? Fadzahir maka bermula fa'il yang zahir, fa'il yang bukan damir, itulah zahir. Itu seumpama qala Allah, berfirman oleh Allah. Fa'ilnya adalah fa'il zahir. Qala rajulani, berkatalah dua laki-laki. Fa'il zahir. Waja'al mu'adziruna, datanglah segala orang-orang yang uzur. Oke. Musannif memberikan 3 contoh fa'il yang fi'ilnya adalah fi'il madhi. Musannif memberikan 3 contoh fa'il yang fi'ilnya adalah fi'il madhi untuk mengindikasikan bahwa fi'ilnya tetap dimufradkan walaupun fa'ilnya tasniyah atau jamak. Contoh yang pertama, qala Allah, fa'ilnya mufrad, fi'ilnya tetap dimufradkan. Jelas? Yang pertama. Yang kedua, qala rajulani, fa'ilnya tasniyah, fi'ilnya tetap dimufradkan. Contoh yang ketiga, ja'al mu'adziruna, fa'ilnya adalah jamak, fi'ilnya tetap dimufradkan. Jadi musannif secara tak langsung ketika memberi 3 contoh fa'il yang fi'ilnya adalah fi'il madhi untuk menjelaskan, untuk mengindikasikan bahwa fa'ilnya tetap dalam bentuk mufrad walaupun fa'ilnya adalah tasniyah ataupun jamak. Oke. Nah. Ben kupu dulu tak contoh mubadzir. Mana mubadzir ku? Nah faedah. Jelas. Yauma yaqumun nas, pada hari berdirilah manusia. Wa yauma idzi yafrahul mu'minun. Wa yauma idzin yafrahul mu'minun. Contoh yang pertama, fi'ilnya adalah fi'il mudhari. Fa'ilnya adalah mufrad. Contoh yang kedua, wa yauma idzin yafrahunal mu'minun, berkemenanganlah segala orang-orang yang mukmin. Contoh fi'ilnya adalah mudhari, fa'ilnya adalah jamak, tetap mufradkan fi'ilnya walaupun fa'ilnya jamak. Contoh yang kedua, yang terakhir, qala abuhum, berkatalah ayah-ayah mereka itu. Ingin mengindikasikan apakah i'rabnya dengan huruf ataukah i'rabnya dengan harakat. Contoh yang pertama, i'rabnya dengan harakat. Contoh yang kedua, i'rabnya dengan huruf. Contoh yang ketiga, i'rabnya dengan huruf. Contoh yang keempat, i'rabnya dengan harakat. Contoh yang kelima, i'rabnya dengan huruf. Contoh yang keenam, i'rabnya dengan huruf. Oke, kemudian Hana. Hana, jelas? Wal muzmar, dan bermula muzmar itu seumpama qaulika, perkataan engkau, darabtu, aku pukul. Fa'ilnya adalah damir muttasil, barid muttasil. Wah darab, nah damir barid muttasil. Ila akhirih
hingga akhirnya damir, kama taqaddama fi faslil mudmar, sebagaimana barang yang telah terdahulu yang barang pada fasal mudmar. Darabtu, darabna, darabta, darabti, darabtuma, darabtum sampai habis. Wallazi fi ta'wilil fi'li, dan bermula allazi pada ta'wilil fi'li itu seumpama aqaimu zaidani. Adakah bermula orang yang berdiri oleh dua dodit, oleh dua dit. Oleh maknanya adalah adakah orang yang berdiri oleh dua dit, oleh dua dit. Jadi yang menjadi fa'ilnya adalah zaidani. Zaidani merupakan fa'il bagi isim fa'il. Bagi isim fa'il. Adakah bermula orang yang berdiri oleh dua dit, maka zaidani merupakan fa'il bagi qaimun. Fa'il bagi qaimun. Kabar mubtada qaimun tidak ada. Jadi mubtada tersebut adalah tidak adakah? Tidak ada kabar. Tidak adakah? Tidak ada kabar. Karena mubtada dari segi menghasilkan atau tidak menghasilkan kabar, maka terbagi pada dua. Yang pertama mubtadaun lahu khabarun, yang kedua mubtadaun sadda masadda khabar. Oke. Yang pertama mubtadaun lahu khabarun, mubtada yang memiliki kabarnya, mubtada lahu khabarun, mubtada yang menghasilkan kabarnya. Yang kedua adalah mubtada sadda masadda khabar, mubtada yang tidak ada lagi kabarnya karena sudah ditutup oleh ma'mul yang lain. Jelas? Jelas? Tidak ada kabar. Maka setiap kabar mesti ada mubtada. Setiap kabar mubtada mesti ada mubtada. Setiap mubtada belum tentu ada kabar. Innar khabara mulazimatun lil mubtada'i wa qad yakunul mubtada'u bidunil khabar. Setiap kabar mesti ada mubtada. Setiap mubtada belum ada kabar. Oke? Jelas? Kopi. Aqaimu zaidani, adakah bermula dua dit? Adakah bermula orang yang berdiri oleh dua dit? Jadi qaimun tersebut adalah mubtada. Oke? Qaimun mubtada. Mubtada butuh kepada kabar. Kabarnya sebenarnya dijadikan adalah zaidani. Sebenarnya zaidani adalah dijadikan sebagai kabar daripada qaimun. Oke? Jelas? Akan tetapi dikarenakan qaimun tersebut adalah isim fa'il. Isim fa'il beramal seperti amalan PA. Kapan isim fa'il beramal? Di antara tempat beramal isim fa'il adalah ketika masuknya nafi atau masuknya istifham. Oke? Contoh tersebut adalah contoh isim fa'il yang masuk istifham. Ketika isim fa'il masuk istifham, maka isim fa'il tersebut beramal seperti amalan PA. Maka kalimat yang sebenarnya dijadikan, yang haknya dijadikan sebagai kabar, ditutup oleh amalan isim fa'il yang meminta untuk dijadikan zaidani sebagai fa'il bukan kabar. Mubtada meminta zaidani sebagai kabar. Mubtada ingin menjadikan zaidani sebagai kabar. Jadi qaimun tersebut jatuh sebagai mubtada. Mubtada meminta zaidani tersebut dijadikan sebagai kabar. Akan tetapi qaimun adalah isim fa'il, dia juga beramal yaitu merafa'kan fa'il. Dari segi dia beramal seperti PA, maka dia meminta untuk dijadikan kalimat zaidani sebagai apa? Fa'il. Maka terjadi bertentanglah. Mubtada meminta kabar, isim fa'il meminta fa'il. Maka terjadi berlawanan. Maka benanglah isim fa'il yang meminta fa'il. Mengapa? Karena mubtada meminta kabar. Mubtada adalah amil ma'nawi, sedangkan isim fa'il yang meminta fa'il dia adalah amil lafzi. Inna awamil lafzi aqwa min awamil ma'nawi. Amil lafzi lebih kuat daripada amil ma'nawi. Jadi ketika ta'arud bertentangan
merupah-rupah antara amil lafzi dengan amil ma'nawi, tetap dimenangkan oleh amil lafzi, maka hasilnya zaidani dijadikan sebagai fa'il bagi qaimun, bukan dijadikan khabar bagi mubtada. Wazi? Ha, kah. Khalil. Boleh kau tunggu ikut orang. Oh iya, okey. Lain kau nak ibu belum? Hah? Kau nak ibu? Rijal bukan rijal. Bukan okey, orang okey ya. Demam. Jat. Oh jat. Jat nak pakai. Perasaan nak pakai nomor hukum. Ya, kopi. Ha. Contoh tersebut adalah contoh mubtada yang tidak diperdapatkan khabar. Setiap khabar pasti ada mubtada, setiap mubtada belum tentu ada khabar. Wa qaulihi, dan itu seumpama firman-Nya Allah Ta'ala, mukhtalifun alwanahu, berbeda-bedalah segala warna-warnanya. Warna-warnanya apa Mer? Hah? Madu. Berbeda-bedalah warna-warnanya madu. Itu juga beramal. Karena mukhtalifun kalau kupu saja. Kabar ah. Zalika mukhtalifun alwanhu. Gimana sih gua boleh baca ayat? Hah? Gimana ayat yang gua kali? Mukhtalifun. Iliko ji. Ya, yakhruju min butuniha sarabun. Jadi mukhtalifun tersebut adalah sifat kepada sarabun. Ketika isim fa'il jatuh sebagai sifat, maka dia beramal. Di antara tempat-tempat yang beramal isim fa'il adalah jatuh sebagai khabar, jatuh sebagai sifat, masuk istisham atau masuk nafi, jatuh sebagai hal. Oke. Walil fa'ili ahkamun. Sabit bagi fa'il ahkamun itu berapa ketentuan. Jadi fa'il tersebut terdapat beberapa ketentuan. Minha, sebagian daripadanya ahkam itu bahsungguhnya fa'il la yajuzu hasfuhu, itu tidak boleh buangnya fa'il. Lianahu, karena bahsungguhnya fa'il umdatun, itu umdah. Umdah lawannya fudlah, sesuatu yang penting. Jadi fa'il tersebut adalah umdah. Umdah tidak boleh dibuangkan. Berbeda dengan maf'ul. Maf'ul adalah fudlah. Maka dia boleh ada, boleh tidak ada. Karena fa'il tersebut bagaikan juzu daripada PE. Karena PE tidak boleh terasing sendirian. Dia mesti berbarengan dengan PE. Keren tak hubungan PE dengan PE ya? Selalu setia dua. Tidak boleh berpisah. Beda dengan hubungan mubtada dan khabar. Nah. Maka jadikanlah hubunganmu bagaikan hubungan PE dan PAE. Jangan kamu jadikan hubunganmu bagaikan hubungan mubtada dan khabar. Oleh kopi, itulah filosofi kehidupan. Hai, Kak Ferdi. Baik dengar kadeknya, tetap kudron dia. Kak, kopi. Jelas. Ya, PE dan PAE, PE tidak boleh berpisah dengan PAE. Tidak boleh berpisah kapanpun, dimanapun. Sedangkan mubtada kadang-kadang dia tak setia. Dia akan meninggalkan khabar. Dia selingkuh dengan PAE. Ya, hai mubtada ada, tapi tidak ada kabarnya. Dia berhubungan dengan PAE. Contoh, aqaimun zaidani. Adakah bermula orang yang berdiri? Oleh doa. Dia mubtada, tapi dia berhubungan dengan PAE.
Kayak kopi. Kayak kopi. Nah, jadi yang pertama dia tidak boleh dibuang, tidak boleh dibuangkan. Fa in dhahara fil lafzi nahu kama zaidun. Maka jika zahir ianya fa'il fil lafzi pada lafal bermula demikian itu seumpama Zaid kama Zaidun, berdirilah si Zaid, wa Zaidani kama, dan bermula dua drodit kama, itu berdiri oleh keduanya, fadzaka niscaya maka bermula demikian yang zahir. Apabila fa'ilnya zahir, maka yang zahir tersebutlah dijadikan sebagai fa'il. Contoh yang pertama, fa'ilnya adalah yang itu. Contoh yang pertama, Zaidun. Contoh yang kedua, fa'ilnya adalah tuh. Pandai teman dalam. Alif. Kulit teman dalam. Jadi zahir. Nah zahir. Damirnya fa'ilnya adalah alif. Zahir. Tidak boleh menjadikan fa'il adalah Zaidani. Mengapa? Karena fa'il tidak boleh terdahulu di atas fi'il. Jelas? Jelas ke? Wa illa, dan jika tidak zahir pada lafal, niscaya maka bermula adanya fa'il itu zamir mustatir. Jadi tidak boleh terlepas antara fi'il dan fa'il. Jika fa'ilnya nampak secara zahir, maka yang zahir tersebutlah jatuh sebagai fa'il. Jika zahir fa'ilnya tidak nampak, maka dia mesti ditakdirkan. Oke? Nau kama Zaidun, bermula si Zaid itu berdirinya Zaid, maka yang menjadi fa'ilnya adalah zamir mustatir. Zaidun tersebut yang terdapat pada permulaan kalam tidak sah, tidak boleh dijadikan sebagai fa'il. Mengapa? Karena tidak boleh terdahulu fa'il di atas fi'ilnya. Di atas pendapat ulama Basariyun. Berbeda dengan pendapat ulama Kufiyun yang menyatakan boleh terdahulu fa'il di atas fi'il. Di atas pendapat ulama Kufiyun, Zaidun tersebut sah dijadikan sebagai fa'il bagi qama. Mengapa? Karena mereka berpendapat bahwa boleh terdahulu fa'il di atas fi'il. Oke? Jelas. Maka musannif dalam kitab Mutammimah Al-Jurumiyah menganut kepada pendapat ulama Basariyun. Oke? Wa minha, sebagian daripadanya hakam, annahu la yajuzu taqdimu walal fi'li. Itu bahwa sungguhnya fa'il itu tidak boleh lah mendahulukannya fa'il atau fi'il. Fa'il tidak boleh terdahulu di atas fi'il ala madhabil basariyina, berdasarkan madhab ulama Basariyun. Jelas? Pendapat ulama Kufiyun menyatakan boleh mendahulukan fa'il di atas fi'il. Fa'in wujida ma zahiru annahu fa'ilun muqaddamun. Maka jika diperdapatkan akan barang tersebut adalah kalimat yang bermula zahirnya barang itu bahwa sungguhnya barang fa'ilun muqaddamun, itu fa'il yang muqaddam. Fa'ilun muqaddamun itu fa'il yang muqaddam. Ketika diperhatikan sekilas, seakan-akan kalimat tersebut adalah fa'il muqaddam. Wajib takdirul fa'ili zamiran mustatiran, niscaya wajiblah mentakdirkan fa'il sebagai akan zamir mustatir. Maknanya di atas pendapat ulama Basariyun mengatakan tidak ada sama sekali surah boleh mendahulukan fa'il di atas fi'il. Ketika kita menjumpai seakan-akan kalimat tersebut adalah sebagai fa'il muqaddam, itu juga tidak boleh dijadikan sebagai fa'il muqaddam. Mesti ditakdirkan zamir mustatir, sama dengan ulama Basariyun menutup secara total bahwa tidak boleh terdahulu fa'il di atas fi'il. Wa yakunu mutakad damu, dan adalah yang terdahulu imma mubtada, itu manakala mubtada, maka yang terdahulu tersebut dijadikan sebagai mubtada. Contoh, Zaidun qa'imun, au fa'ilan bi fi'lin mahdzufin, atau manakala ada ianya yang terdahulu, takdir kana di hadapan imma,
Atau manakala ada ianya yang terdahulu itu fa'il dengan fi'il yang dibuangkan. Tidak boleh yang terdahulu tersebut dijadikan sebagai fa'il bagi fi'il yang ada di hadapannya. Maka isim yang terdahulu tersebut wajib dijadikan sebagai mubtada. Jika tidak dijadikan sebagai mubtada, maka dia dijadikan sebagai fa'il bagi fi'il yang dibuangkan. Boleh? Jelas? Jelas? Contohnya adalah wa in ahadun minal musyrikina istajaraka. Dan jika oleh seseorang daripada segala orang-orang musyrik istajaraka, meminta tolong ianya seseorang ka akan engkau. Jadi ahadun tersebut tidak boleh dijadikan sebagai fa'il bagi istajaraka yang ada di hadapannya. Oke, jelas? Akan tetapi ahadun tersebut dijadikan sebagai fa'il bagi fi'il yang dibuangkan, takdirnya istajaraka. Oke, jelas? Jelas? Nah, jelas? Sama dengan ahadun. Sebab ahadun? Ahadun adalah fa'il bagi fi'il yang ditakdirkan yang berada di belakang ahadun yang ditakdirkannya adalah istajaraka. Jelas? Yang ditakdirkan adalah istajaraka. Soal jika kita ditanya orang mengapa ahadun tersebut tidak dijadikan saja sebagai mubtada. Jawab, ahadun itu tidak boleh dijadikan sebagai mubtada. Mengapa? Karena mubtada tidak berada di hadapan huruf syarat. Oke, jelas. Pat yang hilang. Pat, kampung. Pat, bangku teman, lagi nampung. Pat, cium kali, pat nampung tu ada pat. Wah, inahadun, in huruf syarat. Ahadun tersebut sebagai fa'il. Fa'il dah PJ. Tuh. Ya gebuangkan. Putra pak itu yang gebuangkan. Segala ahadun. Putra yang ditakdirkan. Istajaraka. Mengapa istajaraka yang ditakdirkan? Karena yang disebutkan adalah istajaraka. Karena yang disebutkan di hadapannya adalah istajaraka, maka yang dibuangkan adalah juga istajaraka. Sama dengan al-mazkur yufassiru mahdzuf. Jadi yang disebutkan sebagai penafsir bagi yang dibuangkan. Yang disebutkan adalah istajara, sama dengan yang dibuangkan juga adalah istajara. Boleh? Nah, Brian. Nah. Jelas? Boleh? Berah. Pak dari. Berah. Pak. Al-mazkur yufassiru mahdzuf. Yang bermula yang disebutkan itu menafsir ia akan yang dibuangkan. Ya, kah. Nah, udah, nah. Kau deh. Kah. Lianna ada tasyarti, karena sungguh ada syarat itu tidak masuk ianya ada syarat di atas mubtada. Maka dikarenakan ada syarat tidak masuk di atas mubtada, maka ahadun tersebut tidak boleh dijadikan sebagai mubtada. Mengapa? Karena terdapat ada syarat di belakang ahadun. Maka solusi terakhir adalah ahadun dijadikan sebagai fa'il bagi fi'il yang ditakdirkan, takdirnya adalah istajara. Istajara mana adalah meminta tolong. Jika menyata perjelas, jika ditafsirkan, maka maknanya adalah jika meminta tolong oleh seseorang daripada orang musyrik, istajaraka, meminta tolong yang seorang ka akan engkau. Kah. Nah udah, sana. Apa deh? Kah. Wa minha sebagian daripadanya hukum anna fi'alahu akan bersungguh fi'il ya fa'il. Itu bersungguh fi'il ya fa'il. Yuwahhadu itu dimufradkan. Ma'a tasniyatihi beserta tasniyahnya fa'il. Wa jamihi dan jamaknya fa'il.
Kama yuwahhada ma'a ifradihi, sebagaimana dimufradkan akannya fi'il ma'a ifradihi beserta mufradnya fa'il. Hukum ketentuan fa'il yang ketiga adalah ketiga. Fi'ilnya tetap dimufradkan. Apakah fa'ilnya jamak? Apakah fa'ilnya tasniyah? Sebagaimana fi'ilnya tetap dimufradkan ketika fa'ilnya adalah mufrad. Jelas? Sama dengan maknanya adalah tidak boleh membuat fi'il dalam bentuk jamak ketika fa'ilnya jamak. Tidak boleh membuat fi'ilnya dalam bentuk tasniyah ketika fa'ilnya tasniyah. Tapi fi'ilnya tetap dalam bentuk mufrad. Walaupun fa'ilnya tasniyah, jamak dan mufrad. Boleh? Jelas? Contoh yang pertama, contoh fa'ilnya tasniyah. Qama Zaidani. Berdirilah dua Zaid. Fa'ilnya tasniyah. Tasniyah. Fi'ilnya mufrad. Qama mufrad. Tasniyah. Fi'il tasniyah siapa? Qama. Kamu. Qama Zaiduna. Berdirilah segala Zaid. Fa'ilnya adalah jamak, fi'ilnya tetap mufrad. Kama takulu, sebagaimana barang yang engkau kata. Kama Zaidun, berdirilah Zaid. Fa'ilnya mufrad, fi'ilnya tetap mufrad. Kalau Allah Ta'ala berfirmanlah Allah Ta'ala, qala rajulani, berkatalah dua laki-laki. Fa'ilnya tasniyah, fi'ilnya dalam bentuk mufrad. Waja'al mu'adziruna, datanglah segala orang-orang yang uzur. Fa'ilnya jamak, fi'ilnya tetap dalam bentuk mufrad. Boleh? Wa qala adh-dhalimuna, berkatalah segala orang-orang yang zalim. Fa'ilnya jamak, fi'ilnya tetap mufrad. Qala niswatun, berkatalah segala perempuan. Boleh? Jelas? Soal, jika kita ditanyai orang pada contoh terakhir, mengapa musannif tidak menta'anihkan PE padahal PE-nya ta'anih? Jawab, mana jawab? Nyo. Ayo. Yo. Mana jawab? Mana yuk? Coba. Jadi boleh apa taknih PE boleh hana. Kecuali jamak dan sarih. Jamak. Saya jamak sarih. Jamaknya boleh jamak mana? Baru PE taknih. Jadi niswatun tersebut adalah apakah dia taknih hakiki? Taknih hakiki. Niswatun dan taknih hakiki. Akan tapi niswatun tersebutlah jamak taksir. Ketika niswatun tersebut adalah jamak taksir, walaupun secara hakikat dia adalah taknih hakiki, akan tapi dia hukumnya adalah hukum taknih majaz. Mengapa? Karena kalimatnya adalah jamak taksir. Jamak taksir berada pada hukum taknih majaz. Jadi ketika dia berada pada hukum taknih majazi, maka boleh ditaknihkan PE, boleh pula ditazkirkan PE. Oke? Jelas? Wa minal Arab, dan sebagian daripada orang Arab itu siman yulhiku yang menghubung ila Yaman akan PE alamata tasniyati, akan tanda tasniyah dan akan tanda jamak. Idza kana al-fa'ilu musanna wala wa au jam'an. Apabila adalah fa'il itu tasniyah atau itu jamak. Ada sebagian golongan daripada orang Arab yang menjamakkan PE ketika PE-nya jamak, yang mentasniyahkan PE ketika PE-nya tasniyah. Wadih? Taku fatakulu, maka engkau kata qama zaidani, berdirilah dua Zaid.
berdirilah dua zid. Qamu zaiduna, berdirilah segala zid. Kumna hindatu, berdirilah segala hindun. Ka kainan. Ka. Wa tusamma logatan akaluni baragis, dan dinamakan akannya logat. Logata akan logat akaluni baragis, akan logat akaluni baragis. Logat ulama yang menjamakkan PA ketika fa'ilnya jamak. Logat ulama yang mentasniyahkan PA ketika fa'ilnya tasniyah, namanya adalah logat akaluni baragis. Akaluni baragis. Mengapa logat yang menjamakkan PA ketika fa'ilnya jamak? Mengapa logat yang mentasniyahkan PA ketika fa'ilnya tasniyah dinamakan dengan akaluni baragis? Lianna hadzal lafza sumi'a min ba'dihim, karena sungguh ini lafal yaitu akaluni baragis itu didengarkan akan ini lafal min ba'dihim daripada sebagian mereka itu. Mengapa mereka dinamakan dengan logat akaluni baragis? Karena akaluni baragis adalah contoh yang dijamakkan PA ketika fa'ilnya jamak. Lafal tersebut didengar daripada sebagian logat, maka logat tersebut dinamakan dengan logat akaluni baragis. Ada lagi namanya logat qala fulana. Logat putra nama logat. Nama logatnya adalah qala fulana. Mengapa logat tersebut dinamakan dengan logat qala fulana? Karena qala fulana didengarkan daripada sebagian mereka itu. Apa yang dengar tu? Apa yang dengar? Nak dengar akaluni baragis. Akaluni, mana akaluni baragis adalah makan akan aku oleh segala kutu-kutu. Boleh? Jelas? Wa minhu, sebagian daripadanya menjamakkan PA ketika fa'ilnya jamak itu hadis ya ta'aqabuna fikum malaikatun fil laili. Ta'aqabu mengintip mana lain berang keren. Nah. Melihat pada kamu oleh malaikat. Ya, mengintip menulis ya. Melihat, memperhati. Melihat pada kamu, pada kalian oleh malaikat fil laili pada malam, wa malaikatun fin nahar dan oleh malaikat pada siang. Jadi contoh tersebut adalah contoh hadis yang dijamakkan PA ketika fa'ilnya jamak. Malaikah jamak daripada malakun. Malakun, malakaini, malaikatun. Wasahih, dan bermula pendapat sahih annal alifa wal wawa wan nuna ahrufun dallatun ala tasniyati wal jam'i wa annal fa'ila ma ba'daha. Dan bermula pendapat sahih, itu sungguh alif dan itu sungguh waw dan nun, itu segala huruf-huruf yang menunjuki ianya huruf di atas tasniyah dan di atas jamak. Dan itu sungguh fa'il itu barang sesudahnya segala huruf-huruf. Lo bak contoh mana? Bak contoh ja'a zaidani. Contoh qama zaiduna. Keempat. Contoh qama zaidu. Qama zaiduna. Kamu zaiduna. Kumna hindatu. Pada fi'il terdapat alif. Jelas? Qama terdapat alif pada fi'il. Di atas pendapat sahih, berdasarkan logat akaluni baragis. Di atas pendapat sahih, berdasarkan pendapat mazhab logat akaluni baragis, yang menjadi fa'ilnya adalah zaidani, bukan alif. Alif tersebut yang terdapat pada qama, terdapat alif. Alif tersebut bukanlah
dijadikan sebagai fa'il, akan tetapi alif tersebut hanya semata-mata untuk mengindikasikan bahwa fa'ilnya adalah tasniyah. Kemudian pada contoh yang kedua, kamu, terdapat waw. Waw yang terdapat pada fi'il tersebut bukanlah sebagai fa'il, akan tetapi waw tersebut hanyalah sebagai huruf untuk mendalalah, untuk memberitahu bahwa fa'ilnya adalah jamak. Kemudian yang ketiga, kumna, terdapat nun. Nun tersebut bukanlah sebagai fa'il, akan tetapi nun tersebut adalah tanda untuk memberitahu bahwa fa'ilnya adalah jamak. Oke? Wallahu a'lam bissawab. Walhi marji'ul mah. Katib, cek.